Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang penyelesaian contoh soal penyelesaian bab 1, yaitu tentang hukum Kirchhoff pada rangkaian arus listrik searah. Perhatikan atau lihat di halaman 25. Di halaman 25 di sana ada contoh soal, dan contoh soal itu gambarnya seperti demikian. Sekali lagi silakan kalian buka halaman 25 pada buku paket. Yang ditanyakan adalah hitung besar arus yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, di dalam buku diperoleh penyelesaian bahwa hasil I1 bernilai min 1 ampere, I2 3 ampere, dan I3 2 ampere. Nah, dengan hasil ini diperoleh ketika gambar penyelesaiannya adalah demikian. Artinya demikian, untuk soal ini adalah soal loop. Ada 2 loop. Loop itu adalah putaran rangkaian. Nah, yang pertama adalah penyelesaian soal mengenai rangkaian majemuk. Itu ada yang pertama adalah kita memberikan pemisahan putaran loop dulu. Ini putarannya demikian pada buku penyelesaian. Kemudian pemisahan arus listrik, arah arus listrik. Di dalam buku dimisahkan arus listriknya. Di sini ada 3 cabang. Cabang 1 namanya I1, cabang 2 namanya I2, dan cabang 3 namanya I3. Sekali lagi di dalam buku paket itu pemisahannya I1-nya arahnya demikian, I2-nya dari bawah ke atas, dan I3-nya muter ke sini. Kemudian loop satunya putarannya searah jarum semua. Dan menghasilkan jawaban seperti demikian. I1 arahnya ke sana. Kenapa arah ke sana? Karena hasil perhitungannya menunjukkan angka min 1 ampere. Artinya pemisahan adalah salah arah saja, angkanya benar. Sehingga hasilnya demikian. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan, Bapak ingin menjelaskan pemisahan ini bahwa menentukan arah loop maupun arah arus pemisahan itu sangat demokratis, bebas. Nah, perhatikan di sini Agus menyampaikan pemisahan arah arus dulu. I1 demikian, I2 atas, I3 demikian. Kemudian putarannya Agus bedakan dengan pemisahan yang ada di buku. Arah putarannya yang loop 1 searah jarum jam, yang loop 2 berlawanan jarum jam. Walaupun pemisahan-pemisahan ini beda dengan ini, hasilnya pasti akan sama kalau teliti perhitungannya. Baik, kalau jelaskan ya. Untuk rangkaian soal ini, kalau jelaskannya menggunakan pemisahan yang ini. Oke. Perhatikan di sini ada cara menyelesaikannya. Melihat pertama loop 1. Loop 1 itu ini. Loop 1 itu dari sini, sini. Oke. Kemudian berlaku hukum 2 Kirchhoff. Penggunaan hukum 2 Kirchhoff. Rumusnya bahwa sigma E ditambah sigma I kali jumlah hambatan sama dengan 0. Sekarang sigma E artinya jumlah potensial GGL pada loop 1 yang diputar sekali lagi. Loop 1 itu dari sini putar. Ada 2 E1 dan E2. Sekali lagi. Loop 1 sini, perhatikan. Nah, pada loop 1 ada 2 E1 dan E2. Sekarang E1-nya min. Mengapa min? Kita ikuti putaran sini. Dan kita jumpai E1 pada kutub negatif. Sehingga nilai E-nya adalah min. Sementara kita teruskan ikuti putaran loop dan kita jumpai E2 pada kutub positif, maka E2-nya positif. Kemudian I kali L. Pada loop 1 ada 2 jenis I, yaitu I1 dan I2. Sekali lagi saya jelaskan putarannya. Ada I1 yang ke sini, ada I2 ke sini. Kemudian I itu bernilai positif atau negatif disesuaikan dengan arah loop. Ketika berlawanan arah, I1 ke sini, sementara loopnya ke sini, maka I1 bernilai minus.
Selanjutnya I1 itu melalui 3 hambatan. R1 harusnya ini R boleh, R1 kecil hambatan dalamnya, dan R3 itu untuk I1. Sementara I2 juga kenapa bernilai min? Putarannya ke sini, ya di sini. Nah, arah harusnya ke atas, maka bernilai min pula. Dan I2 hanya melalui hambatan dalam R2 saja. Sehingga R-nya bukan pakai R besar tapi R kecil, tidak apa-apa. Ya, hanya istilah bahwa R kecil itu hambatan yang ada di dalam GGL atau baterai. Kemudian masukkan nilainya sesuai dengan soal. 3, 12. Ini kurva rawannya kita buka menjadi min 1, ini yang 2, dan seterusnya, masukkan demikian. Sehingga dihasilkan seperti ini. Nah, begini. Dan kita ubah bentuknya, ini pindah ke sana, dan 9-nya ke sini, maka menjadi bentuknya demikian. Ini menghasilkan persamaan 1. Nah, ini uniknya dikatakan rangkaian majemuk karena memang penyelesaiannya juga majemuk, membutuhkan keahlian matematik agak sedikit tinggi. Itu di sini ada peroleh 3. Nanti kita peroleh 3 persamaan. Kenapa 3 persamaan? Karena yang kelihatan ada 3 3 variabel. I1, I2 dan I3. Maka harus ada 3 persamaan. Kita baru peroleh 1 persamaan. Persamaan kedua kita analisa dari loop 2. Berlaku juga hukum 2 Kirchhoff. Rumusnya sama. Nah, pada loop 2, perhatikan di sini putarnya demikian. Nah, pada loop 2 itu hanya ada satu E, yaitu E2 saja. Dan E2 ketika kita mengikuti putaran loop yang dijumpai adalah bentuk positif, maka bernilai plus. Oke, paham ya? Lanjutkan pada persamaan yang I kali R, sigma I kali R. Di sini I yang dilalui oleh loop ada 2 juga, yaitu ada I3 dan I2. Dan dua-duanya arahnya berlawanan dengan arah loop, maka I2 dan I3 bernilai min. Kemudian I2 hanya melalui hambatan dalam saja, yaitu R kecil 2. Dan I3 juga hanya melalui R2, sehingga persamaannya demikian. Selanjutnya dimasukkan 12, ini 1, ini 4,5. Kemudian bentuknya dinormalkan menjadi I2 1 I2 ya, I2 saja. Ini positif. Karena apa? Ini pindah ke sana atau ke sini sama, pindah luas. Menjadi bentuk seperti demikian. Nah, kita peroleh 2 persamaan. Masih belum bisa menyelesaikan. Harus ada 3 persamaan. Karena ada 3 variabel. Nah, perhatikan sekarang gunakan hukum 1 Kirchhoff, yaitu pada titik A atau titik persamaan, atau boleh saja misalnya di titik B. Nah, kita ambil titik A saja. Bahwa menurut hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk pada sebuah titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang. Lihat di sini pada titik cabang A yang masuk hanya 1, yaitu I2. Yang keluar ada 2, I1 dan I3, sehingga persamaannya demikian. Atau kita ubah untuk kepentingan analisa ini. Kita ubah menjadi bentuk I3 menjadi I2-nya, I1-nya pindah sana menjadi min. Nah, kita peroleh 3 persamaan 1, 2, 3. Wah, sekarang kita akan peroleh hasilnya dengan menggunakan keahlian fisika, keahlian matematika. Dengan cara yang pertama adalah substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Mana itu persamaan 3? Ini ya, persamaan 3 ini kita substitusikan ya, dimasukkan ke persamaan 2. Mana persamaan 2? Mana persamaan 2? Ini. Dengan cara I3-nya, I3 yang ada di sini itu diganti dengan I2 min I1 ya. I2 min I1. Ini asalnya tadi I2 plus 4,5 I3 sama dengan 12. Nah, I3-nya dirubah demikian.
Kemudian kurung awalnya dibuka, kurungnya dibuka menjadi demikian, sehingga persamaan lanjutannya I2 1 I2 ditambah 4,52 menjadi 5,5 I2. Ini tetap. Nah, itu. Supaya tidak ada angka desimal, maka ini dikali 2. Ya, supaya tidak ada angka desimal, sehingga diperoleh persamaan. Nah, ini adalah persamaan 4. Persamaan 4 kita peroleh dalam rangka mencari solusi atau hasil. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teori eliminasi dalam matematika. Eliminasi itu ada yang dihilangkan, dieliminasi. Itu kalau substitusi dimasukkan, kalau eliminasi dihilangkan. Yaitu menggunakan persamaan 4 dan 1. Kenapa 4 dan 1? Karena 2 dan 3-nya sudah melalui proses substitusi. Oke. Masukkan ini persamaan berapa ini? Persamaan 1, ini persamaan 4. Ya, ini persamaan 1, ini persamaan 4. Ya, ya. Oh ya, ini ditukar ya. I1-nya di depan, I2-nya di belakang. Karena substitusi, maka sedikit kita menggunakan kecerdasan. Mana yang harus, eliminasi. Mana yang harus dieliminasi atau dihilangkan adalah angka atau variabel yang memiliki koefisien 1. Nah, di sini variabel I2. Ya, memiliki koefisien 1 sehingga ini saja yang dikalikan. Sehingga supaya yang di bawahnya cukup dikalikan 1. Nah, ini dikalikan dengan apa? Dengan 11. Nah, diperolehlah hasil ini. Kemudian cara mengeliminasi, karena di sini tandanya sama, min A plus, maka kedua persamaan ini sifatnya pengurangan. Ketika dikurangi 66I1 min menjadi plus 9I1 menjadi 75I1. Dan 9 ini habis, 99 dikurangi 24 adalah 75. Sehingga satunya adalah 1 ampere. Kemudian hasil I1 substitusikan saja ke yang sederhana, yaitu ke persamaan 1. Persamaan 1 ini 6I1 plus I2 sama 9, masukkan I1-nya 1, maka diperoleh I2-nya 3 ampere. Dan terakhir, masukkan kedua hasil ini ke persamaan yang ada 3 variabel, yaitu hukum 1 Kirchhoff. I3 satunya ini, sehingga diperoleh I3-nya adalah 2 ampere. Perhatikan di sini, I1, I2 dan I3 semuanya bernilai positif. Maka pemisahan arah arus itu adalah benar. Nah, ini. Jadi apa yang saya jelaskan dengan yang ada di buku itu hasilnya sama. Ya, hasilnya perhatikan gambarnya seperti ini, arah arusnya. Perbedaannya adalah pada hasil di buku I1-nya min A, min 1 ampere. Nah, ini bukan I1-nya bernilai kurang, bukan. Tapi ini arah pemisahan terbalik. Itu saja. Jadi hasilnya sama. I1 bernilai A 1 ampere, I2 3 ampere, I3 2 ampere. Nah, jadi hasilnya pun sama. Nah, ini. Ya, gitu. Jadi ini paten untuk I1, I2, I3. Ini hasilnya harus demikian. Kalau arah putaran bebas, boleh demikian, boleh begini, boleh ke sana semua, atau boleh keluar. Oke, jelas teman-temanku. Demikian penjelasan tentang hukum Kirchhoff baik 1 dan 2 untuk menyelesaikan rangkaian majemuk dalam listrik rangkaian arus searah. Terima kasih. Selamat belajar. Perhatikan, jangan lupa mengabsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.